Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi di sini saya Aulia Ramanda dari Pendidikan Geografi 2023B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai benua Asia, perbatasan-perbatasan yang ada dan juga negara-negara yang ada di benua Asia. Jadi simak videonya. Jadi di sini ada benua Asia. Nah, benua Asia itu adalah benua terbesar di dunia yang mencakup sekitar 44,58 juta kilometer persegi. Benua ini terletak di belahan timur dan utara bumi yang berbatasan dengan Samudra Pasifik di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Samudra Arktik di utara. Benua Asia juga berbatasan langsung dengan Eropa di bagian barat, dengan pegunungan Ural dan Laut Kaspia sebagai garis pembatas. Nah, lalu ada letak astronomis benua Asia. Nah, letak astronomis benua Asia itu terdapat pada 11 derajat lintang utara dan juga 80 derajat lintang selatan, serta 26 derajat bujur timur dan juga 170 derajat bujur timur. Nah, letak astronomis pada benua Asia itu sendiri itu terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi letak astronomis pada benua Asia itu sendiri, yang pertama itu ada luas wilayah. Nah, benua Asia adalah benua terbesar, sehingga mencakup berbagai zona iklim, mulai dari daerah tropis di sekitar Khatulistiwa hingga wilayah kutub di bagian utara. Lalu, faktor yang kedua ada garis Khatulistiwa. Nah, bagian Asia Selatan itu dekat dengan garis Khatulistiwa, yang menyebabkan wilayah ini tuh memiliki iklim tropis yang lembab. Lalu, yang ketiga ada faktor garis balik. Bagian benua Asia Utara melintasi garis balik utara yang dapat mempengaruhi iklim gurun di wilayah seperti Timur Tengah dan juga Asia Tengah. Lalu yang terakhir ada jarak dari samudra. Benua Asia itu sendiri dikelilingi oleh Samudra Hindia, Pasifik, dan juga Arktik. Yang juga hal tersebut dapat berpengaruh terhadap iklim dan cuaca di berbagai wilayah benua Asia itu sendiri. Secara astronomis, letak-letak ini tuh mempengaruhi faktor-faktor geografis seperti iklim, vegetasi, dan juga pola kehidupan manusia di benua Asia itu sendiri. Nah, benua Asia itu juga berbatasan langsung dengan Selat Bering. Selat Bering adalah selat yang memisahkan benua Asia, khususnya Rusia, dan benua Amerika Utara, khususnya Alaska, Amerika Serikat. Selat ini memiliki panjang sekitar 82 km dan terletak di antara ujung timur Laut Siberia dan ujung barat Laut Alaska. Selat ini menghubungkan Laut Bering di Samudra Pasifik dengan Laut Chaki di Samudra Arktik. Selat Bering juga memiliki signifikansi historis karena pada zaman es, ada sebuah jembatan darat yang dapat menghubungkan kedua benua, yang memungkinkan perpindahan manusia, hewan, dan tumbuhan antara Asia dan juga Amerika Utara. Lalu, benua Asia juga berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, benua Australia, Papua Nugini, dan juga Laut Timur. Laut Timur itu juga dikenal sebagai Laut Jepang. Nah, adalah badan air yang terletak di antara pantai timur benua Asia dan Kepulauan Jepang. Laut ini berbatasan dengan beberapa negara, yaitu Rusia di bagian utara, Korea Utara, Korea Selatan di bagian barat, serta Jepang di bagian timur. Laut Timur merupakan bagian dari Samudra Pasifik dan berperan penting dalam perdagangan serta jalur pelayaran internasional. Selain itu, laut ini kaya akan sumber daya alam,
seperti ikan dan gas alam, yang dapat menjadikannya area strategis dan ekonomi bagi negara-negara di sekitarnya. Namun, nama Laut Timur kadang menjadi subjek sungkenta, terutama antara Korea Selatan yang menyebutnya sebagai Laut Timur dan Jepang yang menyebutnya sebagai Laut Jepang. Benua Asia juga langsung ada perbatasan dengan pegunungan Ural, benua Eropa, Laut Hitam, Laut Kaspia, Laut Tengah, terusan Suez, benua Afrika, Laut Merah, dan juga Selat Bosporus dan Dardanella. Nah, Selat Bosporus dan Selat Dardanella itu apa sih? Selat Bosporus dan Selat Dardanella adalah dua selat penting yang menghubungkan antara Laut Hitam dengan Laut Tengah dan memisahkan benua Eropa dan Asia di wilayah negara Turki. Selat Bosporus itu menghubungkan Laut Hitam dengan Laut Marmara, memisahkan bagian Eropa dari bagian Asia di kota Istanbul, Turki. Memiliki panjang sekitar 30 km dengan lebar bervariasi antara 700 meter hingga 3,7 km. Selat ini merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia karena posisinya yang strategis antara Eropa dan Asia, serta menghubungkan Laut Hitam dengan perairan di dunia. Yang kedua, ada Selat Dardanella. Selat Dardanella itu sendiri dapat menghubungkan Laut Marmara dengan Laut Aegea, bagian dari Laut Tengah. Panjangnya sekitar 61 km dan lebarnya sekitar 1,2 hingga 6 km. Selat ini juga memainkan peran strategis dalam sejarah dan jalur perdagangan. Selama Perang Dunia I, Selat Dardanella menjadi lokasi penting dalam pertempuran antara pasukan sekutu dan Kesultanan Utsmaniyah. Kedua selat ini memiliki arti penting secara geografis, ekonomi, dan sejarah karena merupakan jalur air internasional yang vital bagi perdagangan dan juga militer. Nah, di bagian Asia Utara terdapat negara Rusia. Kita bisa lihat di warna orange yang besar itu adalah negara Rusia. Jadi negara Rusia itu terdapat di bagian Asia Utara. Nah, tetapi negara Rusia itu sendiri juga bisa masuk ke benua Eropa. Di sini saya akan menjelaskan bahwa bagian dari Rusia yang masuk ke benua Asia itu adalah wilayah yang terletak di sebelah timur pegunungan Ural, yang merupakan batas alami antara Eropa dan juga Asia. Wilayah ini dikenal sebagai Siberia dan mencakup sebagian besar Rusia secara geografis. Beberapa ciri penting dari wilayah Rusia yang ada di Asia adalah yang pertama, luas. Wilayah Rusia di Asia mencakup hampir 77% dari total luas negara Rusia keseluruhan, yang dapat menjadikannya salah satu kawasan terluas di benua Asia. Lalu yang kedua, ada Siberia. Siberia meliputi area yang sangat luas dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan taiga hingga tundra. Beberapa kota besar di wilayah ini termasuk Novosibirsk, Irkutsk, dan Vladivostok. Yang ketiga, ada penduduk. Meskipun luas, wilayah Rusia di benua Asia sangat jarang penduduknya. Penduduknya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Rusia yang berada di benua Eropa itu sendiri. Lalu, ada sumber daya alam. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas alam, batu bara, dan kayu yang dapat menjadikan
Rusia di bagian Asia salah satu kawasan penting secara ekonomi. Nah, secara keseluruhan, bagian timur Rusia, terutama Siberia, merupakan wilayah utama yang berada di benua Asia itu sendiri. Nah, lalu kita masuk ke Asia bagian tengah, kita fokus ke yang warna pink. Jadi, negara-negara yang ada pada bagian Asia Tengah itu terdapat negara Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, negara Tajikistan, dan juga negara Kyrgyzstan. Nah, kita masuk ke Asia Timur. Jadi di Asia Timur itu terdapat beberapa negara. Kita bisa fokus ke warna yang merah. Jadi di Asia Timur itu ada beberapa negara seperti negara Cina, lalu ada Mongolia, setelah itu ada Korea Utara dan juga Korea Selatan, serta ada Jepang, ada Hong Kong, Macau, dan juga Taiwan. Lalu kita masuk ke Asia Barat, yang dimana negara-negara Asia Barat kita fokus ke warna hijau itu lumayan banyak. Jadi negara di Asia Barat itu ada negara Turki, ada negara Armenia, Syria, Irak, Iran, Yordania, Palestina, Saudi Arabia, Kuwait, lalu ada Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Republik Yaman, lalu ada Oman, lalu ada juga Azerbaijan, Georgia, Kyprus, Lebanon, lalu ada Lebanon dan juga Israel. Jadi kita bisa lihat negara-negara yang ada di Asia Barat seperti Israel dan Palestina, Kyprus, Lebanon itu dia berdekatan. Nah, kita masuk ke bagian Asia Selatan. Asia Selatan itu sendiri ada beberapa negaranya seperti Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, India, Afghanistan, dan juga Pakistan. Kita bisa fokus ke warna krem. Nah, lalu kita ke bagian Asia Tenggara, yaitu negara Indonesia itu termasuk ke dalam Asia Tenggara. Nah, kecuali negara Indonesia, banyak juga negara-negara tetangga seperti Laos, Thailand, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura, Timur Leste, dan juga Brunei Darussalam. Nah, itu tadi sedikit penjelasan presentasi tentang benua Asia, negara-negara yang ada, dan juga sedikit penjelasan tentang perbatasan-perbatasan yang ada di dalam benua Asia itu sendiri. Saya pamit undur diri, maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.